Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku ya. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah siapa yang ingin menjalin hubungan sama kamu. Menjalin hubungan tuh bisa ya dia pengen punya hubungan sama kamu, bisa dia pengen ngajak balikan lagi, mungkin bisa kalian lagi PDKT terus dia pengen punya relationship sama kamu ya. Pokoknya intinya menjalin hubungan sama kamu ya. Karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Ini videonya tentang personality, karakter, energi seseorang gimana ke kamu. Nanti kamu cek aja kira-kira mirip dia atau enggak. Nanti kamu deskripsiin ya. Kalau misalnya mirip ya berarti mungkin dia ada keinginan buat menjalin hubungan sama kamu, buat punya hubungan sama kamu. Oke, paham ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke, itu aja. Kita mulai ya. Kita cek energi kamu ke dia ya, seperti apa. Aku lihat di sini mungkin kamu udah kenal ya sama orangnya. Mungkin udah kenal, entah deket banget atau enggak, aku belum lihat. Tapi di sini aku lihatnya kamu kayak membatasi diri ke dia. Kamu ngerasa ada keraguan. Dan aku lihatnya kamu gak mau berusaha atau gak mau effort ya, entah kamu ada perasaan atau enggak, tapi kayak kamu berusaha gak mau peduli soal perasaan, dan kamu gak mau effort, lebih banyak diam aja, no action ya. Kamu ngerasa ada perubahan di dalam hubungan kalian, atau di dalam kedekatan kalian, atau bisa kamu yang berubah ke dia, atau kamu ngerasa dia berubah ke kamu. Di sini kayaknya kamu lebih fokus ke apa ya, ke keuangan atau ke karir deh, daripada soal percintaan. Kamu masih dalam tahap mempertimbangkan tentang dia. Nah, di sini aku lihat ada yang sakit hati. Kamu tersakiti karena dia, atau dia tersakiti karena kamu ya? Iya nih. Kalian mungkin udah diem-dieman ya, dan di sini energinya ada yang beda, ada perbedaan, atau ya di sini memang ada yang toksik, ada yang positif energinya. Ada keraguan sih, makanya kalian diem-dieman atau jaga jarak. Mungkin dia orangnya jarang ini ya, kayak nggak bisa menjaga hati orang gitu. Jadi kamu mungkin suka tersinggung atau suka sensitif gara-gara dia. Di sini aku ngerasanya apa ya? Di sini tuh kayak kamu ngerasa hubungan sama dia tuh rumit banget, complicated. Entah dia deket sama orang lain juga, atau kamu mungkin yang deket sama beberapa orang ya. Tapi aku ngerasanya kamu ini sih, kamu punya feeling kalau dia tuh deket sama banyak orang. Jadi kamu pikir ribet gitu ya, player gitu ya mungkin. Tuh, kamu sama dia ada perbedaan. Ada yang perbedaan soal keyakinan sih. Iya, tapi ada juga perbedaan yang lain yang cukup jelas. Dan di sini ada sesuatu yang kamu tutupin dari dia. Kamu sih energinya ya kayak vice versa nih, antara dia suka baik ke kamu atau kamu yang baik ke dia. Baik tuh maksudnya ya suka bantu-bantu gitu ya, suka ngasih apa. Tapi ada juga yang energinya kayak third party ya, cinta segitiga. Ada yang kayak dia baiknya ke kamu tapi dia cuek ke pasangannya, atau misalnya ya kamu tahu dia deket juga sama orang lain tapi dia fokusnya ke kamu aja ya. Di sini mungkin ada perbedaan usia, ada yang masih kayak anak-anak, ada yang udah dewasa. Siapa tuh yang dewasa dan siapa yang anak-anak ya? Yang dewasa ini suka bantu, yang suka kasih ini itu perhatian. Yang dewasa mungkin perasaannya lebih besar daripada yang lebih muda gitu ya.
kamu ada sih kadang rasa ingin komunikasi sama dia, kasih kabar, kirim pesan. Kamu tuh feelingnya kayak ini ya, hatinya tuh kayak nggak enak. Gini, misalnya kamu dekat sama dia, tapi perasaan kamu tuh nggak enak, hati kamu kayak ada sesuatu yang mengganjal, yang bikin hati kamu tuh kayak nggak tenang. Nah, maksudnya kayak gitu ya. Oke, kita cek energi dia ke kamu ya. Dia ke kamu, dia masih mikir-mikir sih. Tuh, entah dia mikir-mikir buat deket sama kamu, buat punya hubungan sama kamu, atau dia mikir-mikir, misalnya dia dekat sama 2-3 orang. Tapi, nah dia masih mikir-mikir, kira-kira dia pengen punya hubungannya sama yang mana nih. Tapi mungkin dia udah mantap sama kamu, tapi dia deket juga sama yang lain gitu ya. Dia ngerasa komunikasi sama kamu intens, dia ngerasa lagi deket-deketnya sama kamu. Ya mungkin sekarang kalian lagi intens gitu. Dia dekat sama beberapa orang tapi intensnya mungkin ke kamu. Kayak gitu ya. Terus aku lihat juga dia sih pengen hubungannya tuh yang tenang, akur, harmonis gitu kamu sama dia ya. Nah dia ngerasa energinya tuh nggak bisa lepas dari kamu. Kayaknya deket terus, ketarik terus energinya. Walaupun hubungan kalian mungkin misalnya nggak baik, negatif, atau cinta segitiga ya. Perasaan dia sih, dia ada perasaan ke kamu. Perasaannya cukup dalam, mungkin cukup besar perasaannya. Perasaan itu yang kadang ngedorong dia tuh buat tetap komunikasi, tetap maju, tetap usaha ke kamu. Pastinya dia suka mikirin kamu sih. Iya. Mikirin kamu. Dan ada yang kayak mereka nih ngerasa kayak nggak bisa berbuat apa-apa nih tentang hubungannya sama kamu. Atau kadang kamu tuh bikin dia galau banget, bikin dia ngerasa terpuruk banget. Dia apain sih sama kamu? Dia ngerasa kayak terpuruk, nggak bisa berbuat apa-apa, sedih gitu, baper, galau ya. Energi dia ke kamu, dia tulus sama kamu, perasaannya tulus, sepenuh hati. Dia suka kayak berkorban atau berjuang sepenuh hati, kayak dia mengeluarkan banyak pengorbanan gitu, setulus itu, sepenuh hati itu ke kamu. Nah di sini dia ada rasa pengen menjalin hubungan sama kamu, sebuah hubungan yang baru, atau ya dia memang lagi ada keinginan buat punya hubungan yang baru, entah sama siapa, ya salah satunya kamu gitu. Di sini dia tuh pengen menunjukkan dirinya ke kamu, entah nunjukin perasaan, entah nunjukin kalau dia tuh eksis ya, ada gitu ya di kehidupan kamu, atau dia nunjukin ya misalnya dia tuh hebat, dia tuh bisa ini itu, dia tuh seseorang yang pantas kamu pilih, misalnya gitu ya. Ya dia tuh pengen kamu mendekat ke dia juga, bukan dia aja gitu. Kan ya lebih baik kamu juga mendekat ke dia ya, selain dia mendekat ke kamu sih. Dia hati-hati banget ke kamu nih. Hati-hati ngedeketin kamu atau hati-hati buat PDKT. Takut ya nanti kamu jadi malah ngejauh bukannya deket. Takut nanti kamu malah ilfeel sama dia. Pokoknya ada perasaan-perasaan takut deh. Makanya dia hati-hati banget ke kamu. Tapi ada juga energinya ini dia kayak lagi menutup diri ya. Mungkin dia menutup diri dari seseorang atau menutup diri dari siapa, tapi dia ya pengen gitu menjalin hubungan sama kamu. Atau bisa juga kalian ada konflik, dia udah menutup diri nih dari kamu, tapi sebenarnya di lubuk hatinya dia tuh pengen punya hubungan sama kamu ya. Tuh ada rasa dimana dia tuh nggak mau ngelepasin kamu, pengennya ya memiliki gitu, punya hubungan, pengennya bertahan, nggak mau jauh ya. Jangan jauh-jauh dong ya, kalau jauh-jauh kangen nanti. Ya tuh ada kangen tuh, dia kayak kangen sama kamu, terus dia ngerasa kayaknya perjalanan hubungan kalian tuh berliku-liku banget, kayaknya nggak ada ujungnya banget gitu ya. Terus ada sesuatu yang kayak bisa bikin hubungan kalian tuh tersakiti. Misalnya gini, kamu sama dia deket dalam hubungan cinta segitiga misalnya, ya pasti salah satu misalnya ada yang udah ada pasangan dong. Nah itulah pasangan kalian yang kadang bisa bikin hubungan kalian jadi tersakiti, menyakiti satu sama lain ya. Aku ngerasa ya dia ngerasa punya visi misi yang sama kamu ya. Iya nih.
ngerasa punya visi misi yang sama. Dia suka kepikiran kamu sampai susah tidur. Kamu tuh salah satu dari keinginan dan tujuan hidupnya dia. Cie, ya. Terus dia ngerasa ada satu kondisi keadaan di mana nggak bisa gitu buat tetap lanjut atau buat tetap fight. Kayaknya susah gitu buat fight, ya. Keadaannya susah buat dia handle hubungan kamu sama dia. Dia suka galauin kamu suka bikin dia galau, ya. Terus perasaan dia juga kadang masih berubah-ubah sih ke kamu, ups and downs. Kadang dia ngerasa pengen deket, kadang dia kayak mundur aja deh gitu, takut deh. Dia tuh pengen deket sama kamu, dia tuh fokusin kamu, tapi dia juga rasanya tuh beban, ya. Oke, kita langsung masuk ke temanya ya. Siapa seseorang yang ingin menjalin hubungan sama kamu? Dia ini orangnya pekerja keras, ya, pekerja keras, workaholic, suka banget kerja. Kebanyakan mereka ini kerjanya jauh gitu, lokasinya dari rumah atau dari kampungnya atau dari keluarga atau dari orang tua. Jadi kayak merantau, kita bisa bilang merantau, ya, jauh dari keluarganya, bekerjanya. Dia ini orangnya dominan, dia tuh kayak pengen ada action atau ngelakuin sesuatu ke kamu gitu, iya. Tapi dia kayak nunggu waktu yang tepat, atau dia juga mau lakuin sesuatu tapi kayak masih dapat pengaruh gitu dari orang lain, entah siapa ya. Jadi makanya dia lebih banyak kayak diam. Dia udah baper sih sama kamu, kayak udah dibawa perasaan, baper jatuh cinta ya maksudnya tuh. Dia seseorang yang dewasa, mungkin mapan, kayak dia punya ini itu punya segalanya. Cie, tajir berarti dia. Kalau dia feminin juga dia mapan juga sih. Dia itu seseorang yang bisa memanifestasi. Dia pengen apa gitu, bisa dia dapetin. Kayak gitu. Dia gampang memanifestasi sesuatu. Apa aja yang dia lakuin mungkin berhasil, bisa sukses. Dia fokus banget kalau sama pekerjaan, sama finansial. Ya, karena kan tadi aku bilang workaholic kan. Dia suka kepoin kamu tuh. Emang dia ada jiwa-jiwa kepo, jiwa-jiwa stalking gitu. Mirip FBI. Ya. Atau lebih-lebih dari FBI mungkin. Di sini dia ngerasa hubungan kamu itu berkembang, tapi ada juga yang ngerasa kok berkembang tapi lama-lama kok jadi gak intens gitu. Dia ada keinginan buat punya hubungan yang serius sama kamu, happy ending, hubungan sampai menikah mungkin. Happy dia tuh punya hubungan sama kamu, happy, senang. Mungkin juga ada yang udah kenal satu sama lain, keluarga kalian mungkin, atau dia tahulah tentang keluarga kamu. Hubungan kalian ini ada yang nggak merestui atau ada penghalang, ya. Tapi yang lebih pengen approach atau pengen lebih dekat tuh sebenarnya yang maskulin ke femininnya. Atau ada yang nggak suka sih sama hubungan kalian, apalagi kalau kalian dalam cinta segitiga ya. Tuh ada kan kartunya tiba-tiba ada yang dalam cinta segitiga, third party ya. Walaupun udah punya pasangan, walaupun PDKT sama siapa, tetap aja mau sama kamu gitu energinya, mau flirtingin kamu ya. Dia ini sebenarnya seseorang yang cukup introvert, gak gampang buat deket sama siapapun, kayak suka jaga jarak sama siapa, membatasi diri ya. Dia tipe-tipe orang yang susah move on, susah healing. Jadi kalau udah cinta satu ya cinta satu itu aja fokusnya. Kalau dia udah cinta sama seseorang, dia cuek ke siapapun yang coba mendekat ke dia. Dia itu tipe-tipe mungkin yang apa ya, deket banyak gini ya, mungkin dia punya banyak orang terdekat. Jadi dia tuh di dalam hidupnya tuh suka mendapat dukungan dari orang-orang terdekat, suka disupport. Mungkin dia tipenya nice kali ya, friendly. Jadi banyak yang orang terdekat, banyak yang dekat sama dia. Ada yang childish orangnya. Tadi ada yang dewasa ya. Berarti yang pengen punya hubungan sama kamu, yang menjalin hubungan sama kamu bisa lebih dari satu orang sih. Bisa dua. Yang satu pengen banget, yang satu biasa aja. Tapi bisa juga 3 orang. Tapi kalau lebih dari 2, biasanya yang lain-lainnya tuh ya biasa aja pengennya. Masih yang kayak pengen-pengen doang gitu. Tapi effortnya belum kelihatan.
dia ngerasa sama kamu tuh hubungannya cerah, ada masa depannya cerah mungkin. Misalnya gini, kalau punya hubungan sama kamu rasanya happy ya, rasanya apa ya, dia bisa bergantung sama kamu ya, dia bisa mengandalkan kamu ya gitu. Pokoknya dia ngerasa hubungan sama kamu cerah deh. Ya, nggak apa-apa sih, asal jangan dimanfaatin aja ya, nggak boleh ya. Apalagi kalau cowok manfaatin cewek, itu udah red flag sih, nggak bagus ya. Ya istilahnya kan cowok kan harusnya sebagai pemimpin kan, harusnya menafkahi bukan dinafkahi, itu catat. Buat kalian para feminin itu nggak ada kewajiban buat menafkahi seorang laki-laki. Perempuan itu nggak ada sejarahnya, nggak ada kodrat dia. Perempuan nggak ada sejarahnya, nggak ada kodratnya buat menafkahi laki-laki ya. Kalau udah deket 2-3 tahun atau kalau misalnya udah menikah, boleh sesekali ya berbagi uang gitu atau bantu pasangan kamu. Tapi kalau masih pacaran itu nggak ada sebuah keharusan, nggak ada kewajiban ya. Tapi kalau laki-laki mau kasih uang, mau ngebantu ceweknya, mau ngebantu pasangannya, mau kasih jajan, itu boleh ya. Karena laki-laki emang kodratnya menafkahi wanita. Gitu ya. Jadi buat kalian yang suka mengeluarkan uang ke laki-laki itu, kalau bisa jangan. Itu sih ya saran dari aku. Nah, aku lihat dia tipe-tipe orang yang suka memendam, gak banyak ngomong, dipendam aja. Dan dia tipe-tipe orang yang kayaknya itu agak serakah. Serakah tuh maksudnya apa ya, entah serakah entah perhitungan ya dalam keuangan. Jadi tuh dia kalau punya uang 100 dipegangin aja tuh sama dia uang 100-nya. Dia gak mau beli apa, dia gak mau jajan apa. Itu contohnya ya. Atau dia perhitungan, dia sudah mengeluarkan uang gitu menurutku ya. Atau dia tuh banyak banget yang dia lakuin. Misalnya dia punya pekerjaan tetap, punya main job, tapi dia juga punya pekerjaan sampingan yang lain, side job gitu. Jadi dia banyak income dan banyak pemasukannya gitu, dari mana aja. Dia saat ini memang ada keinginan buat punya hubungan, atau saat ini tuh lagi cari-cari pasangan ya. Tapi energinya lambat, pengen tapi lambat buat geraknya. Aku lihat saat ini dia itu kayak gak bisa lihat masa depan dia seperti apa ke depannya. Kenapa nih dia kayak gini? Lagi galau apa lagi stres? Jadi dia gak kebayang nih masa depan gue nih bakalan gimana sih ke depannya gitu. Aku lihat juga dia orangnya senang sendirian atau senang menyendiri, terutama kalau dia feminin. Iya. Dia ini suka ngomongin kamu ke teman-temannya, teman-temannya mungkin suka kepoin kamu, atau dia kalau lagi ngobrol sama teman-temannya suka kepoin kamu. Iya. Tapi ada juga yang orang tuanya mungkin tahu kalau dia suka sama kamu atau kalian deket gitu ya. Terus orang tuanya suka ikut kepoin juga. Ya, ada yang kayak gitu loh. Tapi ada juga yang orangnya sebenarnya gampang nyerah kalau udah berusaha. Atau ada juga yang mungkin sebagian dari mereka udah menyerah sama kamu. Menyerah, tapi ya lubuk hatinya tuh ya pengen punya hubungan sama kamu ya. Tuh, berharap, dia tuh berharap. Ada yang berharapnya tuh pikirnya panjang banget. Seandainya bisa punya rumah tangga dan punya berkeluarga sama kamu. Seandainya gitu ya. Berandai-andai, berharap. Aku lihat di sini dia orangnya sensitif, gampang sakit hati. Kalau kamu sama dia hubungannya ada penghalang, dia tuh pengen deh sering kasih kabar ke kamu, pengen tahu kabarnya kamu gimana. Ya dia sih ngerasanya kamu juga cinta sama dia. Kalian sama cinta atau saling cinta deh. Aku rasanya nih. Kalian sama-sama terbuka juga, tapi hubungan kalian ada penghalang. Terus dia ngerasa hubungan kalian tuh kayak hubungan yang pernah ketemu di kehidupan sebelumnya, past life. Atau memang hubungan kalian benar-benar dipertemukan sama semesta gitu ya, atau diberkahi. Sebenarnya hubungan kalian tuh positif, bagus. Tapi ya itu, ada penghalangnya.
yang bisa mengancam hubungan kalian. Ya halangannya kebanyakan tuh berbahaya buat feminin gitu. Misalnya orang tua yang maskulin gak setuju sama feminin, itu kan berarti ya berbahaya, dampaknya tuh buat femininnya yang jadi nanti sakit hati gitu kebanyakannya ya. Dia itu tipe-tipe orang yang sibuk, banyak aktivitas. Ya kalau mapan sih harusnya sibuk ya. Kalau mapan gak sibuk, uangnya dari mana gitu ya. Jangan-jangan pesugihan. Bercanda ya. Dia orangnya dermawan, suka bantu orang juga. Mau dia susah atau senang ya dia coba bantu, usaha buat bantuin orang. Aku di sini ngerasa banyak dari mereka tuh yang kayak lagi move on atau lagi healing atau baru putus, baru selesai hubungannya sama orang lain. Nah makanya dia tuh pengen menjalin hubungan sama kamu. Ada yang lagi proses healing, tapi healingnya tuh kayak lama ya, kayak masih belum move on dari pasangannya, kayak masih suka inget-inget sama mantannya mungkin. Ada yang toxic sih ya, ada yang toxic, ada yang orangnya tuh pikirannya tuh duniawi, soal harta, jabatan, tahta, wanita gitu ya. Pikirannya tuh duniawi, banyak maunya ini itu ya, masih mikirin duniawi sih. Ada yang cerdas, orangnya tuh kayak suka cari tahu sesuatu, suka belajar. Ada yang kamu sama dia LDR, berjauhan. Iya nih. Ada yang energinya mereka itu kayak mau nungguin kamu loh. Gak tahu entah sampai kapan, kayak ya dia bakalan nungguin kamu gitu. Sabar nungguin kamu. Dia tipe-tipe yang apa ya, suka cari pencerahan, sering merenung. Kan ada yang aku bilang introvert nih, suka sendirian, jadi sering merenung. Dia tuh gampang banget galau loh. Kalau dia punya feeling atau perasaan ke seseorang, dia gampang sensitif, terus gampang galau. Di sini energinya ada yang mereka tuh yang udah menjauh, udah pergi dari kamu. Ada loh. Jadi mereka kayak mengabaikan perasaannya ke kamu. Di sini ada orangnya yang perhatian. Orangnya strong. Dalam keadaan masalah hidup apapun, dia strong. Gak gampang rapuh. Perhatian juga ke kamu, terutama kalau dia feminin. Aku lihat di sini tuh ada energi yang kayak dia nungguin kamu, walaupun membatasi diri dia nungguin kamu. Gak tahu nungguin ngapain. Ada yang kalian sebel sama dia terus kayak ngapain sih nunggu gitu ya. Aku ngerasanya energinya gitu loh. Dia ngerasa susah buat mengejar kamu, buat deketin kamu, terutama kalau dia maskulin. Kayak susah buat dapetin kamu, ngejar kamu, deketin kamu. Aku lihat di sini ya, dia orangnya tuh tipe-tipe yang survive, mampu bertahan. Tipe pekerja keras, mampu bertahan ya, bagus ya sebenarnya. Kalau dia feminin, dia orangnya dominan juga sih. Iya. Orangnya dia gampang ilfeel deh kalau feminin nih. Gampang ilfeel sama orang. Mungkin dia tipe-tipe yang mau berkorban, mau berjuang. Terus dia tipe-tipe yang apa ya, yang tuh di situ ada yang itu loh, yang kayak royal. Tadi kan ada yang perhitungan, tapi ada yang royal juga dalam keuangan. Iya, gimana tuh? Beda kan, makanya aku bilang bisa lebih dari satu orang yang mau menjalin hubungan sama kamu. Tuh dia tipe-tipe yang mampu bertahan dalam hidup, mau berjuang dalam hidup ya. Ada yang sebagian dari mereka tuh pengen ketemu sama kamu ya, pengen ketemu, ajak kamu pergi. Ada sih kayak pergi berdua kemana gitu. Ngapain nih berduaan? Gue bilangin mak lo ya. Bercanda ya. Nah di sini aku lihat juga ada yang orangnya tuh manis ya, perlakuannya tuh manis ke kamu ya. Kalau dia pengen punya hubungan sama kamu sih harusnya manis ya. Kalau kasar-kasar ya buruk ya. Gimana kamu mau sama dia?
dia tuh sering kepikiran kamu, kayak di pikiran dia tuh kamu terus. Dia tuh sering kepikiran kamu, kayak fokusnya tuh nggak bisa lepas dari kamu, ya. Fokusnya ke kamu terus, pikirannya tuh isinya kamu terus, ya. 100%, 90%, ya. Nggak tahu ya sisanya apaan, jangan tanya aku. Ada yang orangnya suka manipulatif. Iya. Kayak misalnya dia deketin kamu, nanya apa, padahal tuh misalnya dia hubungin kamu, nanya kerjaan, padahal dia tuh mau deketin kamu, kayak gitu. Itu contoh-contoh memanipulasinya, ya. Atau dia ini ya memanipulasi kayak pakai topeng. Apa istilahnya? Kamu lihat dia nggak suka sama kamu, biasa aja, cuek. Padahal dia tuh sebenarnya pengen punya hubungan sama kamu. Tuh, dia pengen effort, kadang tuh pengen deket sama kamu, gemes gitu. Dia tuh kayak gemes sama kamu, ya. Kayak gemes banget gitu, ya. Nggak tahu sih, aku belum lihat ada hasrat atau enggak ke kamu, tapi kayak pengen, kayak gemes ke kamu, terus kayak pengen ajak kamu main, kayak pengen manja-manjaan ke kamu tuh. Ada yang pengen ini loh, punya hasrat buat menikah sama kamu, menjalin hubungan serius mungkin, terus kayak ada keinginan buat menikah, pengen jadiin kamu tuh pasangan seumur hidupnya, sehidup semati. Aduh, romantis banget ya. Pasangan selamanya gitu, ya. Nah, dia ini lagi, yang tadi aku bilang, lagi ngerilis ini energi masa lalu tentang mantannya, lagi healing, lagi move on. Berarti ada yang baru putus loh. Hati-hati loh, dia belum move on terus dia pengen ngejalin hubungan sama kamu. Jadi nanti terbagi tuh di hatinya antara kamu sama masa lalunya, antara kamu sama mantannya. Aduh, ya. Makanya kalau punya hubungan sama orang ditanya dulu, ya. Itu biasanya aku ngomong gitu sih ke klienku, kalau kalian mau punya hubungan sama seseorang tuh tanya dulu kapan dia terakhir punya hubungan, supaya kamu tahu kondisi hatinya tuh kayak gimana sekarang. Kalau dia baru putus sebulan yang lalu, ya berarti dia mungkin aja belum bener-bener healing dari mantannya, ya enggak? Dia berarti masih belum move on, terus dia mau punya hubungan sama kamu, ya sama aja kamu diduain gitu sama mantannya. Isi hatinya kamu sama mantannya, ya. Ya, tapi terserah juga sih kalau kamu mau suka rela ngebantu dia healing, ya. Bener gak? Tapi kan capek, ya nggak sih? Bukan kamu mencoba menarik perhatian dia, ya malah kamu bantu dia healing. Pas sudah healing, dia ninggalin kamu. Nggak lucu kan? Tapi balik ke kalian masing-masing lah, ya. Kalian kan orangnya baik-baik soalnya. Nah, aku lihat di sini mungkin ada dari mereka yang udah menikah, udah punya baby, udah punya anak, ya. Entah keadaan dia single atau enggak saat ini, entah dia udah pisah atau enggak, ya, dari suami atau istrinya, ya ada dia keinginan buat punya hubungan sama kamu, ya. Dia tuh pengen ada pertemuan, pengen ada sebuah obrolan kayak di antara kalian berdua, heart to heart conversation gitu. Misalnya kayak apa ya? Ya pokoknya kayak pengen ada hubungan atau pertemuan atau pembicaraan empat mata gitu di antara kalian berdua. Terus dia pengen coba terbuka ke kamu. Terbuka. Mungkin ada sesuatu nih yang menurut dia ada halangan di antara kalian. Dia pengen terbuka tuh. Misalnya gini. Dia belum pisah nih sama pasangannya, ya, tapi hubungannya udah toksik gitu. Terus dia pengen bilang sama kamu kalau dia tuh masih ada pasangan, tapi dia tuh pengen pisah sama pasangannya gitu. Itu kan termasuk red flags kan. Nah, nanti ada sesuatu nih yang pengen dia ungkapin ke kamu, atau dia pengen kasih tahu ke kamu, pengen jelasin, ya. Ya dengerin aja lah, ya, menurut aku, kalau kamu memang pengen juga sama dia. Tuh, ya kurang lebih dia ada hasrat sih sama kamu. Ada romantic feeling, ada hasrat, pengen ada sentuhan fisik ke kamu tuh, cie. Mungkin kamu menarik ya buat dia. Tuh, ada pengen keinginan buat serius, buat bertunangan, engagement, atau ada komitmen, pengen ada komitmen sama kamu, atau pengen menikah gitu. Kebanyakan yang pengennya ini yang maskulin sih, aku ngerasanya. Terus di sini tuh dia berpikir kayak kamu tuh true love-nya bukan ya, gitu, cinta sejatinya bukan ya, gitu. Atau dia pengen saat ini, ya, dia pengen cari seseorang yang serius, cinta sejati, cinta sampai mati gitu, ya. Cari seseorang yang bisa dijadiin pasangan sehidup semati sama dia.
Tuh, sekarang tuh dia kayak lagi cari pasangan, lagi pengen punya pasangan, lagi berdoa dan berharap bisa punya pasangan. Pengen punya soulmate, pengen punya pasangan, pengen punya istri atau suami gitu. Kalau soulmate kan lebih ke hubungan atau apa ya, hubungan long term kan, jangka panjang maksudnya. Soulmate bukan hubungan yang baper-baper sebulan 2 bulan ya. Tuh, dia tuh ngerasa kayak, apakah kamu ini seseorang yang tepat buat dia? Apakah kamu ini seseorang yang satu-satunya selamanya buat dia? Seseorang yang cocok buat dia sampai tua nanti ya? Ya, mungkin ada dari kalian yang sekarang masih kayak temenan biasa atau dimulai dari temenan. Dia tuh pengen kayak, please kasih kesempatan dia gitu buat deket sama kamu. Kasih kesempatan dia buat tunjukin keseriusannya, tunjukin effortnya dia ke kamu. Ya pokoknya dia ada kayak minta kesempatan lah sama kamu. Ya. Iya kayak gitu. Nah sekarang ada juga yang dari mereka kayak minta tolong ke teman-temannya gitu. Gimana sih caranya supaya bisa deketin kamu? Gimana caranya supaya kamu tuh tertarik ke dia? Ya ada sebagian dari mereka tuh kayak minta bantuan ke teman-temannya. Supaya apa ya, punya strategi atau rencana buat deketin kamu tuh gimana. Tuh, dia tuh pengen kayak segera gitu bisa punya hubungan sama kamu, bisa dekat, bisa cepat dekat sama kamu. Kayak udah jelas gitu dia tuh maunya apa ke kamu, ya. Tujuannya tuh kayak udah jelas ke kamu mau ngapain, mau punya komitmen, mau punya hubungan serius kah, mau menjalin hubungan. Terus dia juga lagi dalam tahap berpikir kayak, apakah ini sesuatu hubungan yang hubungan yang bisa bertahan lama, sesuatu hubungan yang kalian sama-sama saling nyaman, apakah ini suatu hubungan yang benar-benar bisa saling bahagia satu sama lain, hubungan yang secure, hubungan yang gak ada masalah ke depannya. Tuh dia lagi berpikir kayak gitu, lagi kayak mencoba menarik perhatiannya kamu. Tapi sih aku ngerasanya mereka tuh kayak lagi jatuh cinta ke kamu. Jadi kayak kayak lagi jatuh cinta ya. Tahu nggak sih Dewi yang cinta itu apa? Cupid ya nggak sih? Aku ngeliatin itu kayak Cupid, tau nggak sih? Yang kayak peri-peri Cupid gitu. Nah jadi itu kayak Cupid lagi kayak memanah itu loh, benih-benih cinta ke dia. Nah dia tuh kayak lagi jatuh cinta ke kamu, lagi pengen narik perhatian kamu, pengen adanya pertemuan sama kamu, pengen adanya persatuan sama kamu. Iya, persatuan, bersatu, bersama, pertemuan, bertemu sama kamu. Bisa jadi sih dia seseorang dari masa lalu kamu. Entah kalian udah lama gak ketemu, on off, terus pengen balikan mungkin sama kamu, atau kalian pernah deket, belum pernah punya hubungan, tapi ya pengen punya komitmen sama kamu, pengen deket sama kamu, pengen lebih deket lagi sama kamu. Tapi bisa jadi dia seseorang yang dari past life, jadi kalian pernah ketemu di kehidupan sebelumnya, terus sekarang dipertemukan lagi, kayak gitu. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut ke tema berikutnya. Yes, ini zodiak dan inisial huruf seseorang yang ingin menjalin hubungan sama kamu. Ada zodiak Virgo, Libra, Aquarius, Taurus, Cancer, Sagittarius, Leo, Scorpio. Inisial huruf ada huruf T, F, D, R, W, N, J, V, X, A, S, G, P, O ya. Oke, thank you guys for watching. BTW ini tuh video ketiga, kayak aku tuh udah tahan-tahan banget dari tadi bikin 2 atau 3 ya, terus ternyata aku bisa melewati video ketiga, makanya agak ngos-ngosan. Oke, thank you for watching ya. Happy weekend, semoga weekend kalian menyenangkan. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.